الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها لكن له أقسام اعتبارية. فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلا أمر، ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلا نهي، ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلا خبر، ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة وعد، ومن حيث تعلقه بأن المعاصي يدخل النار وعيد إلى غير ذلك. وتعلقه بالنسبة لغير الأمر والنهي تنجيزي قديم. وأما بالنسبة لهما فإن لم يشترط فيهما وجود المأمور والمنهي فكذلك. وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوحيا قديما قبل وجود المأمور والمنهي، وتنجيزيا حادثا بعد وجودهما. كذا أفاده محمد إبراهيم الدمياطي في نهاية الأمل. Wakalamuhu ta'ala, bermula kalamnya Allah Ta'ala adalah satu sifat, la ta'alluda fiha, tidak berbilang di dalam sifat kalamnya Allah. Lakin lahu aqsamun i'tibariyatun, akan tetapi bagi kalam yang satu sifat itu mempunyai bagian-bagian yang dibangsakan dengan i'tibar. Famin haitsu ta'alluquhu yatlubu fi'la salati, dari segi ta'alluqnya kalam menuntut, meminta
melakukan sholat, umpamanya namanya amrun. Dari segi ta'alluqnya kalam, menuntut meninggalkan zina, umpamanya nahyun, larangan. Dari segi ta'alluqnya kalam bi anna Fir'aun, bahwasanya Fir'aun telah melakukan seperti itu. Masalan umpamanya adalah khobar, berita atau sejarah. Wa min haitsu ta'alluquhu, dari segi keadaan, dari segi ta'alluqnya, berta'alluqnya kalam dengan bahwa orang yang melakukan taat baginya surga, itu adalah wa'dun, janji baik. Dari segi ta'alluqnya kalam dengan bahwa orang yang melakukan maksiat yadkhulun naro, masuk neraka, wa'idun, adalah ancaman, ila ghairi dzalika, hingga yang selain dari itu. Wa ta'alluqu bin nisbati li ghairi amri, dan ta'alluqnya kalam Allah dengan nisbah bagi yang bukan perintah dan larangan, tanjiziyun qadimun, tanjizi qadim, pelaksanaan yang qadim, tanjiziyun qadim, pelaksanaan yang qadim. Wa min haitsu ta'alluquhu, dari segi dan wa amma bin nisbati lahuma, adapun nisbah bagi keduanya, yakni bagi perintah dan larangan, fa illam yashtarit fihima, jika tidak tersyarat pada perintah dan larangan, wujudul amri, adanya yang diperintah dan dilarang, fakadzalika, maka seperti itu juga yang namanya tanjizi qadim. Wa inishtarata fihima, dan jika tersyarat pada perintah dan larangan yang demikian itu, karena ta'alluqu, jadilah ta'alluqnya pada keduanya saluhiyan, ta'alluq saluhi qadim, qabla wujudil ma'mur, sebelum adanya yang diperintah dan yang dilarang. Wa tanjizian hadisan, dan tanjizi hadis sesudah ada keduanya, sesudah ada perintah dan larangan. Kada, seperti itulah, memberikan faedah, memberikan pemahaman akan dia oleh Syekh Muhammad Ibrahim Ad-Dimyati di dalam kitab Ghayatul Amal. Kita bicara masalah kalam, artinya wajib kita percaya Allah wajib bersifat kalam, berkata-kata. Bahasa kita ini ngomong. Jadi kita wajib percaya Allah berkata-kata, Allah berbicara. Nah, bicaranya Allah itu adalah satu sifat. Tapi satu sifat yang mempunyai macam-macam yang diiktibarkan dengan sifat itu. Ngomong satu sifat, tapi dalam ngomong ada beberapa iktibar. Ada firman Allah yang namanya amrun, perintah. Jadi kalau firman Allah yang ditibarkan perintah, berarti menyuruh apa-apa yang wajib, menyuruh apa-apa yang sunnah, menyuruh apa-apa yang mesti dikerjain oleh makhluk, oleh mukallaf. Namanya amrun. Nah, kalau perintah itu iktibarnya kepada nggak boleh ngerjain ini, nggak boleh ngerjain itu dipanggil namanya macam
daripada nahyun larangan. Nah, kalau perintah itu adalah kalam Allah itu adalah isinya menceritakan tentang umat yang lalu. Umat yang lalu umpama keburukannya kayak Fir'aun melakukan ini dan itu, namanya khobar, berita. Nah, jadi kalam Allah yang satu sifat mempunyai macam-macam yang diiktibarkan kepada hal tersebut. Kalau perintah namanya, kalau tolab namanya amrun, kalau tarkun meninggalkan apa yang dilarang namanya nahyun, dan seterusnya. Jadi bukan berarti kalam Allah ada amrun, jadi sifat yang pertama, enggak, sifat kalam Allah satu. Hanya mempunyai beberapa macam yang ditibarkan dengan kalam itu. Nah, ini yang dimaksud penjelasannya, jangan sampai orang sangka bahwa Allah itu adalah mempunyai kalam yang berbilang. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Wa kalamuhu ta'ala, bermula kalamnya Allah Ta'ala, sifatun wahidatun, satu sifat. Kalam Allah satu sifat. Hanya la ta'adduda fiha, tidak berbilang dalam sifat kalam Allah itu. Lakin akan tetapi bagi kalam Allah itu adalah beberapa macam yang ditibarkan, beberapa macam yang digambar, yang dinisbahkan kepada iktibar. Contoh, famin haitsu ta'alluqu yatlubu fi'la shalah. Dari segi kalam Allah itu ta'alluqnya dengan perintah mengerjakan sholat. Kalau kalam ta'alluq dengan perintah mengerjakan sholat. Maka Allah berfirman, aqimus sholah, dirikan olehmu sholat. Ini firman Allah, aqimus sholah, ta'alluq pada perintah sholat. Namanya amrun, ya, perintah. Nah, jadi berarti kalau kalam Allah yang bertakluk dengan perintah, itu namanya amrun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kamu puasa sebagaimana diwajibkan orang yang sebelum kamu. Di sini ada perintah untuk puasa. Namanya amrun. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Wajib karena Allah kepada manusia untuk melakukan haji kalau mampu. Ini perintah. Jadi apa-apa yang iktibar kepada memerintahkan pekerjaan itu namanya amrun. Ini yang pertama. Namanya aqsamun iktibariyatun. Yang kedua, wa min haitsu ta'alluqu yatlubu tarkaz zina. Dari segi bahwa kalam Allah ini meminta tinggalkan zina, tinggalkan minum arak, tinggalkan berbuat zalim. Nah, ini kalau kalam yang iktibarnya suruh meninggalkan perbuatan yang dilarang, umpamanya itu dipanggil namanya nahyun, larangan. Jadi berarti kalau Allah suruh tinggalkan zina, berarti dilarang berzina. Disuruh tinggalkan minum arak, berarti dilarang minum arak. Tinggalkan berbuat zalim, berarti dilarang berbuat zalim. Itu namanya nahyun. Yang ketiga, wa min haitsu ta'alluqu bi anna fir'auna fa'ala kadza wa kadza.
Dan dari segi kalam Allah berkaitan dengan bahwasanya Fir'aun melakukan ini. Fir'aun melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Fir'aun adalah membunuh-bunuhin Bani Israel. Ini kalau Allah lagi ceritakan Fir'aun namanya khobar. Bahasa sekarang sejarah orang yang jahat. Ada sejarah orang yang baik. Allah ceritakan nabi-nabi dalam berdakwah, mengajak orang iman, melarang orang kafir. Nah, itu juga khobar. Sejarah tentang orang-orang yang mulia, para aulia, mereka ibadah, mereka taat, itu juga namanya khobar. Jadi kalau cerita tentang orang yang jahat, cerita tentang orang yang baik, itu dipanggil namanya khobar, berita. Kalau bahasa kita sejarah. Wa min haitsu ta'alluquhu bi anna ta'i'a lahu al-jannah. Dan dari segi bahwa orang yang taat baginya surga. Yang mana taat adalah dapat surga. Ini kalau Allah ceritakan tentang orang yang taat dapat surga, itu dipanggil namanya wa'dun, janji yang baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka itu adalah surga mengalir di bawah sungai. Ini janji, namanya wa'dun. Ya. Jadi kalau janji yang baik buat orang yang berbuat kebaikan namanya wa'dun. Dan yang wa amma bin nisbah wa min haitsu ta'alluqu min anil ma'asi, dan dari segi keadaan ta'alluqnya kalam dengan bahwasanya orang yang maksiat yadkhulun nar, masuk neraka. Mana maksiat masuk neraka? Innal ladzina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang yang kafir, baik ahli kitab, orang musyrik, mereka di dalam neraka. Ini namanya wa'idun, diancam, ancaman. Jadi kalau orang yang jahat, yang maksiat diancam masuk neraka, itu dipanggil wa'idun, ancaman. Wa ghairi dzalika, wa ghairu dzalika, ila ghairi dzalika, hingga yang lain dari itu. Nah, ya macam-macam, ya. Wa ta'alluqu bin nisbah li ghairil amri wan nahyi. Dan ta'alluq kalam Allah yang dinisbahkan bagi yang bukan perintah dan larangan namanya tanjiziyun qadim. Tanjizi qadim. Tanjizi dalam arti sebelum adanya makhluk Allah sudah perintahkan salat, larang berzina. Allah sudah menceritakan bahwa orang yang baik masuk surga. Ini hal-hal amrun, wa'idun, wa'dun sebelum adanya makhluk, dipanggil namanya tanjizi qadim. Jadi Allah sudah melaksanakan perintahnya, larangannya, dan semua janjinya sebelum ada makhluk. Makhluk belum ada, perintah udah ada. Makhluk belum ada, larangan udah ada. Makhluk belum ada, ancaman udah ada, janji baik udah ada. Ini ancaman, perintah, janji baik sebelum adanya makhluk dipanggil namanya tanjizi qadim. Ini pelaksanaan kalam Allah sebelum adanya makhluk dipanggil namanya tanjizi qadim. Wa amma bin nisbati lahuma, adapun dinisbahkan bagi keduanya, bagi perintah dan larangan, lam yastarid fihima, yang tidak tersyarat pada perintah larangan wujudul ma'mur, adanya yang diperintah
dan adanya yang dilarang. Kadzalik, itu juga tanjizi qadim. Yang tadi saya katakan, makhluk belum ada. Kemudian Allah sudah perintahkan, manusia wajib sholat, mukallaf wajib puasa. Itu perintah-perintah yang ada sebelum adanya makhluk, belum ada yang diperintah, namanya tanjizi qadim. Jadi sebelum ada makhluk, ada perintah, larangan, namanya itu amr, tanjizi qadim. Dan adanya perintah sebelum ada yang diperintahkan, namanya tanjizi qadim. Itu dalam istilah akidah tauhid. Jadi makhluk belum ada, belum diciptakan sama Allah, tapi Allah sudah mewajibkan sholat, mewajibkan puasa, namanya amrun tanjiziyun qadimun. Makhluk belum ada, semua belum ada, Allah larang mereka berzina, namanya nahyun tanjiziyun qadim. Jadi bila ada perintah belum ada makhluknya, namanya tanjiz qadim. Bila ada perintah sebelum ada yang diperintah, namanya tanjiziyun qadim. Wa in istarata fihi ma dzalik. Dan jika mensyaratkan pada keduanya, pada perintah dan larangan, adanya makhluk, ada yang diperintah, dinamanya tanjiziyun. Ya. Dzalika ka'anna ta'alluqa fihima saluhiyan. Ada ta'alluq saluhi. Qadiman. Ya, ulang, wa ini syarata, dan jika tersyarat pada keduanya, yang demikian itu tersyarat pada perintah dan larangan apa? Adanya makmur, adanya yang diperintah, adanya yang dilarang. Karena ta'alluq, jadilah ta'alluqnya itu pada keduanya, pada perintah dan larangan saluhiyan. Ta'alluq saluhi qadim. Qabla wujudil ma'mur wal manhi, sebelum adanya yang diperintah, sebelum adanya yang dilarang. Nah, jadi perintah, larangan, semua ada makhluk, namanya tanjizi qadim. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang mesti dikerjakan, namanya ta'alluq saluhi qadim. Ini saluhi ini patut. Jadi antara perintah dan tidak, Allah pilih perintah. Nah, memilih Allah kepada perintah, kepada makhluk, semua ada makhluk, namanya saluhi qadim. Jadi saluhi itu patut. Nah, sebelum ada saluhi, Allah boleh saja nyuruh, boleh saja enggak nyuruh. Allah boleh saja enggak larang, boleh saja Allah ini melarang. Tapi setelah ketetapan dia disuruh, dia dilarang, sebelum ada makhluk, namanya ta'alluq saluhi qadim. Saluhi ini patut. Nih. Nah, ini yang dikatakan ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq saluhi qadim. Ya. Ya. Wa tanjiziyan hadisan, dan ta'alluq tanjizi hadis ba'da wujudihima, setelah ada keduanya, ada yang diperintah dan ada yang dilarang. Ini kayak sekarang, yang diperintah udah ada, siapa? Mukallaf. Yang dilarang sudah ada, mukallaf. Allah perintahkan sholat,
setelah adanya mukallaf, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Allah larang minum arak, larang berzina, larang berbuat zalim, setelah adanya makhluk, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Jadi sebelum adanya namanya ta'alluq tanjizi qadim, setelah adanya yang diperintah dan adanya yang dilarang, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Setelah Allah ciptakan manusia, lalu Allah perintahkan mereka sholat, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Setelah Allah perintahkan makhluk mengadakan makhluk, Allah perintahkan mereka melakukan apa yang wajib, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Jadi ada 3 macam di sini. Ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq suluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi qadim, Allah tetapkan perintah itu sebelum adanya makhluk, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Allah pilih antara memerintah dan tidak. Allah pilih perintah sebelum adanya makhluk, namanya ta'alluq suluhi qadim. Dan Allah perintahkan apa-apa yang wajib, apa yang sunnah setelah adanya makhluk, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ini 3 macam. Ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq suluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Jadi kalau ta'alluq tanjizi qadim, Allah perintahkan segala yang wajib, segala yang sunnah dan segala macam itu sebelum adanya makhluk, namanya ta'alluq tanjizi qadim. Nah, kalau Allah tetapkan antara perintah dan tidak, karena Allah boleh saja menyuruh, boleh saja tidak menyuruh, boleh saja Allah melarang, boleh saja Allah tidak melarang. Setelah Allah tentukan, Allah suruh mereka sholat, itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Karena sholih ini telah menetapkan antara tidak merintah sama perintah. Allah tetapkan di perintah sebelum ada makhluk, namanya ta'alluq tanjizi, ta'alluq suluhi qadim. Nah, yang ketiga, setelah Allah jadikan makhluk, setelah jadikan manusia, Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa dan lain sebagainya, itu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Jadi perintah itu ada setelah ada yang diperintah. Perintah itu ada setelah ada yang dilarang. Ya, inilah yang dikatakan 3 macam: ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang amrun, nahyun sama khobar tadi bisa nggak kita bilang itu macam-macam kalamnya Allah? Kan tadi dikatakan aqsamun i'tibariyatun, macam-macam. Macam-macam ya. Kalau yang ta'alluqnya itu sifat atau gimana, Pak? Ta'alluq ini istilah pelaksanaan. Pelaksanaan sifat Allah kalam sebelum adanya makhluk, namanya ta'alluq tanjizi qadim. Nah, pelaksanaan Allah memilih antara merintah dan tidak, namanya ta'alluq suluhi qadim. Nah, pelaksanaan Allah perintahkan setelah adanya makhluk, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Iya. Udah. Allah